Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Iran menargetkan 85 situs militer Amerika Serikat sebagai respon terhadap agresi militer Amerika Serikat. Selain itu, pembalasan ini juga sebagai janji-janji yang dilanggar oleh militer Amerika Serikat. Iran serang Amerika dengan rudal balistik dan drone. Amerika Serikat dilaporkan kembali serang Iran. Hal ini setelah Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Ledakan terlihat di kota pelabuhan Chabahar, selatan Iran. Rekaman gambar ini dipublikasikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosialnya. Belum diketahui pasti tanggal pengambilan gambar rekaman. Namun, Trump merilis video setelah menyatakan gencatan senjata dengan Iran berakhir. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, telah menyatakan serangan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Peti jenazah mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah tiba di kota Karbala. Jenazah Ali Khamenei disemayamkan di makam Imam Hussein. Jutaan pelayat menyambut peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei saat tiba di kompleks makam Imam Hussein. Para pelayat berebut memegang peti jenazah Ali Khamenei sebagai bentuk penghormatan terakhir. Jenazah Ali Khamenei kemudian disemayamkan sebagai bagian dari prosesi pemakaman kenegaraan. Setelah disemayamkan, jenazah kemudian diterbangkan kembali ke Iran. Jenazah Ayatollah Ali Khamenei akan dimakamkan di makam suci Imam Reza di Mashhad sesuai wasiat Khamenei. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan Roy Suryo. Sementara terkait sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta serta akan menunjukkan ijazahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Menanggapi hal itu, Jokowi mengaku terkait kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Jokowi akan menghormati proses hukum yang berlaku jika dirinya dipanggil oleh majelis hakim. Jokowi menekankan komitmennya untuk membuktikan keaslian ijazah miliknya. Ia menyatakan bakal membawa dokumen asli ijazahnya dari SD sampai S1. Hal ini berlaku untuk kedua persidangan, baik untuk perkara Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Diketahui babak baru kasus fitnah ijazah Jokowi kini tengah bergulir di meja hijau. Terdakwa Dr. Tifa telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Sementara itu, berkas perkara terdakwa Roy Suryo masih menunggu jadwal persidangan resmi lantaran Roy sempat mengajukan gugatan pra-peradilan. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, sebanyak 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah disita polisi saat menggeledah kafe dan rumah diduga milik Jampitsus Febri Ardiansyah di Jakarta Selatan dan Sentul, Jawa Barat. Penggeledahan terkait dugaan korupsi batu bara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Polisi menggeledah sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan ini terkait penyelidikan kasus korupsi batu bara, PLN, Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi menyita 74 kg emas, uang 4 juta dolar Amerika, 14 juta dolar Singapura, serta uang sebesar 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan mencapai 476 miliar rupiah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, terima kasih. Saya akan sampaikan update berkaitan hasil penggeledahan rumah di Parahyangan, Blok 2 nomor 2, Bogor. Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya rumah siapa, Pak? Itu masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Tapi apakah sudah ada yang ditangkap? Sampai saat ini masih pada proses untuk penggeledahan, kemudian beberapa pembuktian. Itu belum ada yang ditangkap, Pak? Belum, masih nunggu. Terkait penggeledahan ini terkait kasusnya, Tadi sudah dijelaskan, nanti secara detail akan kita sampaikan setelah seluruhnya proses penyidikan dilakukan. Ini selanjutnya ini penggeledahan yang dimana lagi, Pak? Tentu teknis ya. Saya kira itu. Terima kasih. Hasil temuan ini berasal dari brankas yang berada di balik dinding. Sebelumnya, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri juga menggeledah sebuah restoran The Clan dan Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi batu bara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dari dalam restoran The Clan, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang atau money changer, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Penyidik membawa 7 koper, 2 box kontainer, dan 1 kardus yang berisi uang dan dokumen. Tim Liputan iNews melaporkan. Industri aset kripto Indonesia memasuki babak baru dengan hadirnya pemain global melalui kemitraan bersama perusahaan lokal. Langkah ini diharapkan memperkuat ekonomi digital nasional sekaligus mendorong regulasi dan perlindungan konsumen yang semakin baik. Membangun kepercayaan dan memperkuat BTSE Indonesia resmi diluncurkan melalui joint venture dengan PT Aset Kripto Internasional sekaligus melakukan rebranding platform NVX. Kolaborasi ini menghadirkan teknologi, infrastruktur perdagangan, dan likuiditas global. Sementara tim lokal fokus mengembangkan pasar dan pengguna. BTSE Indonesia juga telah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pedagang aset keuangan digital. Dengan izin tersebut, layanan deposit, penarikan, dan perdagangan aset kripto dalam rupiah dapat dilakukan sesuai regulasi. Masuknya investasi dan teknologi global menunjukkan meningkatnya kepercayaan terhadap pasar kripto Indonesia. Untuk mendapatkan license ini, kami cukup berusaha untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada, dan pastinya kami mengikuti arahan-arahan dari semua regulator untuk memastikan consumer protection atau perlindungan konsumen tercukupi.